Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan ya. Jadi di video kali ini kita akan melakukan general reading kembali ya, dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu, susah lepas dari hidupmu. Nah, jadi di video kali ini kita akan prediksi ya, siapakah dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu, susah lepas dari hidupmu. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari siapa dia, kemudian ciri-ciri detailnya dia, dan bagaimana energinya ya. Karena ini sifatnya energi general guys, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saran dari aku buat teman-teman semuanya, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, teman-teman bisa langsung saja ya, silahkan klik saja link kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Jadi nggak usah lama-lama guys, langsung saja kita akan mulai ke pembacaan ya. Saya akan melihat ya, siapakah dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu. Kita akan coba shuffle dulu kartunya. Siapakah dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu? Siapakah dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu? Siapakah dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu? Siapakah dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu? Oke, kita akan ambil satu kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya di sini. Oke, tara, wow, ada apakah ini? Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya entah siang atau malam dia selalu memikirkan dirimu, selalu mengkhawatirkanmu, mencemaskan kamu karena rasa sayang dia kepada diri kamu yang begitu besar gitu ya. Tetapi kamu tuh sering sekali ya meragukan cintanya dia, meskipun dia sudah berkata jujur ya, meskipun dia sudah memvalidasi kepada dirimu bahwa orang ini mencintai kamu apa adanya. Tetapi karena kamu ya sepertinya tidak mudah percaya terhadap seseorang, sehingga meskipun dia sudah menyampaikan, mengutarakan isi hati dia yang sebenarnya, tapi tidak membuat kamu merasa yakin dan percaya. Ya wajar gitu, karena di kehidupan cinta kamu sebelumnya sering sekali mengalami suatu kegagalan sehingga membuat dirimu tidak mudah percaya ya, menjadi pribadi yang trust issue ya, yang tidak mudah percaya kepada siapapun karena dihantui rasa kegagalan seperti di masa lalu ya. Dan di sini meskipun kamu meragukan cintanya dia, tapi dia tidak mempermasalahkan hal itu gitu. Jadi biarkan waktu yang akan membuktikan ya sebesar apa perasaan cintanya kepadamu dan sekuat apa hatinya terkunci untukmu gitu. Jadi dia nggak peduli gitu ya. Yang terpenting dia sudah memvalidasi kepada diri kamu bahwa dia sangat sayang sama kamu. Jadi entah kamu percaya, entah kamu tidak, itu tidak mengurangi bentuk rasa sayangnya kepada diri kamu. Kayak gitu. Cuman terkadang ya orang ini tuh sering merasa ngambek ya, ketika mungkin kamu tuh nggak percaya sama dia cukup keterlaluan ya, dia pasti bakal cuek, dia pasti bakal ngambek gitu, sebagai bentuk rasa kecewa dia terhadap kamu. Kita lihat lagi guys di sini, siapakah dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu? Siapakah dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu? Siapakah dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu? Kita akan ambil satu kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Oke. Jika dilihat dari energinya ya, saya merasa bahwa dia adalah seseorang yang sangat menyukai kebebasan. Jadi orang ini kurang merasa nyaman apabila pasangannya terlalu membatasi ruang geraknya. Karena semakin kamu membatasinya, dia akan semakin bertingkah di belakangmu. Tetapi ya, jika kamu mampu memberikan dia kebebasan,
dan suatu kepercayaan. Orang ini akan menjaga kesetiaan dan komitmen dia kepada dirimu gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang ngerasa kenapa sih gitu ya, kok orang ini tuh dia selalu bertingkah ya, dia selalu cuek ke kamu ya, dia selalu marah-marah ya. Itu ya tandanya entah kamu sadar atau tidak bahwa tindakan kamu tuh kayak terlalu membatasi ruang geraknya gitu. Karena memang dia ini orangnya kayak suka dengan kebebasan, tapi bukan berarti sebebas-bebasnya dia orang ini tuh akan mengkhianati cintanya dia kepada kamu. Enggak gitu. Karena justru sebaliknya, ketika kamu mampu membuat dia merasa bebas, dia akan merasa sangat nyaman sama kamu dan dia bakal bisa menjaga komitmen dengan kamu. Begitu pula juga sebaliknya gitu ya. Ketika kamu terlalu membatasi ruang geraknya, maka jangan salahkan dia apabila dia bertingkah di belakangmu. Jadi kayak apa personality tentang dirinya dia ini tergantung dari cara kamu memperlakukannya gitu. Semakin kamu mampu membuat dia merasa nyaman, dia akan semakin bucin sama kamu. So sebenarnya menjalin hubungan dengan dia ini simpel-simpel aja gitu ya. Kita lihat lagi ya guys. Kita lihat siapakah dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu. Siapakah dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu. Siapakah dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu? Siapakah dia seseorang yang hatinya sudah terkunci kuat ke kamu? Siapakah dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu? So, jika dilihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sampai detik ini tidak menunjukkan sama sekali adanya pergerakan kemajuan, ya. Jadi antara dia yang dulu dengan dia yang sekarang masih sama seperti versi-versi dia sebelumnya. Sehingga membuat beberapa di antara kamu tuh menganggap bahwa kehadirannya ini hanya membawa toksik di dalam kehidupan kamu gitu. Karena bukan hal ini yang kamu inginkan gitu ya. Yang kamu harapkan adalah seiring bertambahnya usia hubungan ya, kamu tuh bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih positif vibes, yang lebih dewasa gitu ya. Bukannya makin kesini malah semakin toksik dan tidak dewasa gitu. Karena sampai detik ini tuh menurut aku dia masih belum terlihat adanya perubahan yang membuat diri kamu tuh merasa bangga terhadapnya gitu ya. Tetapi karena kamu orangnya sabar ya, sehingga kamu tuh nggak terlalu banyak komplain ya atas kelakuannya ke kamu gitu. Padahal ya sebenarnya di dalam batin perasaan kamu tuh udah nyesek ya, sebenarnya kayak udah pengen nguntap ya, udah pengen marah gitu. Tapi daripada ini berujung pertikaian ya, lebih baik ya sudah ya, kamu membiarkan dia, mendiamkan dia dengan harapan agar orang ini bisa tergerak dengan sendirinya ya, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih positif. Ada suara apaan guys? Oh sorry ya. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu? Siapakah dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu? Siapakah dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu? Kalau dilihat ya, aku ngerasa secara finansial dia termasuk orang yang cukup baik ya. Bahkan mungkin beberapa di antara mereka ini memiliki posisi pekerjaan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan diri kamu. Atau bisa juga sebaliknya ya, posisi kamu lebih baik daripada posisinya ya. Tetapi yang aku rasakan tuh kamu sering ya merasa kesepian sama dirinya dia, karena orang ini menurut aku terlalu prioritas dia ini hanya ke dalam satu hal, yaitu urusannya, yaitu pekerjaannya. Sedangkan kamu tuh merasa tidak pernah diperhatikan ya, merasa tidak pernah mendapatkan sentuhan kasih sayang dari dirinya dia, karena orang ini terlalu menyibukkan diri dengan aktivitasnya gitu. Jadi kayak kesannya orang ini tuh kurang bisa ngertiin kamu gitu, karena dia hanya bisa memprioritaskan hanya dari satu sisi, yaitu kepentingan dia semata. Karena bagaimanapun juga namanya suatu hubungan itu ya dibutuhkan ya, namanya komitmen, namanya kerjasama, namanya saling perhatian, saling kepedulian ya, agar apa yang menjadi tujuan dan harapan tuh bisa segera tercapai ya. Dan apabila dia terlalu fokus ke dalam satu hal, yaitu karirnya doang, yaitu pekerjaannya doang, ya maka kedamaian tidak akan pernah kamu dapatkan gitu. Karena kayak kamu tuh merasa sering banget gitu ya kesepian gitu, padahal kamu tuh punya pacar tapi rasanya jomblo gitu ya. Kamu tuh punya seseorang pasangan, tapi pasangan kamu gak pernah merhatiin aku gitu.
ya. Sedangkan kamu tuh kayak merasa iri ya terhadap hubungan-hubungan orang yang lain gitu. Kenapa mereka bisa saling mencintai ya, bisa saling menjadi support system ya. Sedangkan pasangan aku tuh hanya memikirkan urusan dia sendiri. Ya memang harus banyak sabar sih guys menjalin hubungan dengan seseorang yang intinya itu jomplang ya, gak seimbang dengan diri kamu. Kita coba cek lagi guys ya, siapakah dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu. Siapakah dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu. Kalau dilihat dari energinya sih, dia ini adalah seseorang yang sepertinya pemarah ya. Orang ini sering banget ketika dia berkonflik denganmu tuh, dia nggak langsung menyelesaikan masalah tersebut. Justru malah dia mendiamkan kamu, dia cuekin kamu, seolah-olah dia ini lari dari permasalahan. Itu yang paling nggak kamu suka dari dirinya dia. Memang secara fisik ya, kalau dia cowok berarti dia ganteng, manis, tampan, ya berkarisma. Kalau dia cewek berarti dia cantik, elegan gitu ya. Terus fashionable gitu. Tetapi ya itu tadi gitu ya, sesempurnanya fisik manusia, tetapi jika tidak diimbangi dengan sikap dan perilaku yang baik, menurut kamu itu percuma. Kayak gitu. Ya sama seperti dia gitu. Percuma kamu ganteng, percuma kamu cakep, percuma kamu manis, percuma kamu gemoy gitu. Tapi sikap kamu tuh nggak mencerminkan sisi yang positif gitu. Sehingga ya menurut aku nggak sinkron gitu. Karena tampilan kamu tuh nggak sesuai dengan perilakumu. Kayak gitu. Terus bottom of the deck-nya kita lihat ya, ada apakah ini? Aku juga kepo. Siapakah dia seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sering banget ya mengalami situasi putus nyambung dengan kamu gitu ya. Sering banget terjebak dalam situasi connect ya, nggak connect gitu. Jadi kayak kamu tuh bener-bener merasa capek dan pusing sendiri gitu loh. Karena ya kamu tuh tipikal orang yang realistis gitu. Dalam artian tuh yang pasti-pasti aja. Kalau kehadiranmu nggak pasti ya lebih baik get out aja gitu ya dari hidupku, karena perasaanku ini nggak bisa dipermainkan, apalagi soal urusan percintaan. Ya memang sih kamu tuh orangnya kayak gitu ya. Mungkin dalam situasi yang lain tuh bisa lah gitu ya kamu toleransi, tetapi untuk urusan hati, perasaan ya dalam kehidupan asmara kamu nggak bisa main-main gitu. Sedangkan orang itu kayak kesannya main-main gitu, karena dia sering banget ya menggantungkan kamu, sering banget datang dan pergi di dalam kehidupan kamu ya, sering putus kemudian nyambung lagi ya, sampai-sampai membuat diri kamu tuh merasa capek ya dengan sendirinya. Kenapa capek? Ya capek aja gitu ya, kayak kesannya itu kejar-kejaran terus sama ini orang gitu. Sedangkan kamu tuh saat ini seiring bertambahnya usia sudah mengharapkan adanya suatu kepastian, tapi ternyata dia nggak pasti sama kamu. Jadi ya udah gitu ya, kayak kamu tuh ingin menyerah rasanya. Terus kita coba guys, kita akan lihat lagi ya di sini. Aku akan coba cek dulu bagaimana sih ciri-cirinya nih orang ya. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu. Kalau aku lihat sih, dia ini sebenarnya pribadi yang romantis ya. Tapi romantisnya dia ini romantis yang gak kelihatan. Artinya gimana sih? Ya mungkin di saat dia di sosmed tuh dia bisa menjadi kayak pribadi orang lain gitu. Tapi ketika dia ketemu kamu secara langsung, secara live gitu ya, dia menjadi pribadi yang hangat gitu ya. Kayak misalkan dia sering banget physical touch dengan kamu gitu ya. Kayak artinya itu menyampaikan isi hatinya lewat sentuhan kasih sayang gitu ya. Kayak misalkan pegangan tangan, misalkan sentuh rambut kamu ya, sentuh pipi kamu ya, itu kan menggambarkan situasi yang hangat. Sedangkan ketika dia berdiri denganmu di sosmed, dia ini kayak pribadi yang sangat cuek, yang sangat dingin, bahkan ya bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh susah ditebak banget gitu. Karena kok beda ya ketika aku ketemu kamu secara langsung dan ketika aku denganmu di sosmed, itu kayak orang yang berbeda gitu. Kita lihat lagi di sini, seperti apakah ciri-ciri detailnya dia. Terus aku juga merasa ya, beberapa di antara mereka ini sepertinya pernah
menjalin ya sebuah ikatan keluarga di masa lalu ya. Jadi kalau cowok dia duda, kalau cewek berarti dia seorang janda gitu. Tapi nggak semua, karena aku melihat di sini energinya tipis ya. Kita lihat lagi di sini. Seperti apakah ciri-cirinya dia? Seperti apakah ciri-cirinya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu. Seperti apa ciri-cirinya dia? Kalau dilihat dari energinya ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sering banget ya membatasi komunikasi dengan kamu gitu, ketika ada sesuatu hal yang membuat diri dia ini merasa nggak nyaman sama kamu gitu. Dia orangnya nggak bisa mengungkapkan, dia orangnya nggak bisa mengutarakan gitu. Tetapi ketika ada sesuatu hal yang membuat dia merasa cemburu, merasa baper, merasa sakit hati, merasa tersinggung, orang ini langsung cuek ke kamu gitu. Dia langsung batasi diri untuk tidak berkomunikasi denganmu, dengan tujuan dan harapan agar dirimu menyadari bahwa tindakan, perilakumu, kata-katamu itu menyakiti hatinya, sehingga membuat dia marah sama kamu. Dan memang dia ini bukan tipikal orang yang bisa menyuarakan rasa kekecewaan dia secara langsung terhadap diri kamu. Tapi sikap cueknya dia ke kamu seolah-olah bisa membunuh mentalnya kamu gitu. Jadi kayak cueknya dia ini cuek-cuek yang menyeramkan guys ya. Jadi kayak gimana ya, kamu tuh kan basically tipikal orang yang paling gak suka didiemin gitu ya. Kamu tuh basically tipikal orang yang paling gak suka dicuekin gitu. Sedangkan cueknya dia ini bener-bener bisa membunuh mental kamu sendiri gitu. Karena kayak ketika dia udah cuek, waduh ya, rasanya tuh kayak susah banget bisa berdamai dengan dirinya dia. Kita cek lagi guys. Kita coba cek dulu seperti apa ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu. Dia ini orang yang introvert ya. Jadi beberapa di antara mereka ini orangnya nggak suka keramaian gitu. Jadi jika disuruh milih antara dia nongkrong dengan teman-teman circle-nya, sama pergi berduaan, dia lebih memilih pergi bersama kamu. Just dengan pasangan doang gitu. Karena beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang introvert. Jadi dia lebih merasa nyaman ketika dia dating gitu ya, berduaan aja sama kamu. Dia nggak suka double dating, dia nggak suka nongkrong-nongkrong sama teman-teman kamu gitu ya. Jadi kayak dia lebih memilih suka menghabiskan waktu bersama seseorang yang dia cintai. Terus beberapa di antara mereka ini orangnya gampang kecewaan guys ya. Jadi dia ini orang yang mudah kecewaan apabila ada suatu tindakan yang menurut dia tidak sejalan dengan pemikirannya, maka dia mudah kecewa gitu ya. Udah ketika dia sudah merasa kecewa, ya udah gitu ya, diajak ngobrol pun nggak enak, diajak bicara pun rasanya hambar ya, diajak teleponan pun kayaknya ogah-ogahan ya. Terus ketika kamu cuekin dia, dia juga cuekin kamu. Karena beberapa di antara mereka ini ada yang sifatnya sedikit pendendam gitu. Jadi ketika kamu cuekin dia, dia akan lebih parah ya cueknya ke kamu. Seperti itu. Bahkan kayak kamu sendiri aja sampai ngerasa bingung gitu ya. Ini orang hatinya tuh terbuat dari apa sih? Ya, karena kok susah dikontrol, susah dikendalikan. Kayak gitu. Kita cek lagi ya, seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Kita cek dulu. Kalau dilihat dari energinya sih, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki cara berpikir yang terlalu rumit ya, terlalu rumit banget gitu. Bahkan kamu yang rasa sudah cukup lama mengenal dia, tapi kayak kamu tuh masih sering merasa kesulitan tentang apa sih yang sebenarnya dia inginkan dan apa yang gak dia suka gitu. Karena dia ini tipikal orang yang menurut kamu tuh membingungkan gitu. Ketika ditanya dia suka balik nanya. Ketika dia dimintai pendapat,
dia justru jawabnya terserah gitu. Jadi kayak kesannya tuh membangunkan. Sedangkan kamu tuh bener-bener dituntut untuk sabar menghadapi sikap dan perilaku dia. Jadi kayak bener-bener menjalin hubungan dengannya ini kayak suatu ujian berat gitu. Karena ya gimana ya, cara berpikir dia ini terlalu rumit ya, terlalu ribet. Ketika nanya dia balik nanya. Ketika ditanya pendapat, jawabnya terserah. Ya, jadi yaudah gitu, beberapa di antara kamu tuh sampai merasa galau sendiri loh gitu. Karena ya aku ini sudah cukup lama loh menjalin hubungan dengan kamu, tapi diri kamu ini masih kayak masih tetap yang gini-gini aja gitu ya. Kita coba cek lagi seperti apakah ciri-ciri detailnya dia. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia. Kalau dilihat dari energinya sih, aku merasa ya, dia adalah seseorang yang sepertinya tuh dia orangnya pemikir, ya. Dia ini orangnya pemikir dan orangnya pemendam, gitu. Dia ini orang yang tidak mudah menceritakan masalah personality dia kepada siapapun, termasuk kamu yang pasangannya. Baru ya ketika dia udah ngerasa gak kuat, ketika dia merasa mental dia bener-bener down banget ya, dia dengan terpaksa menceritakan hal itu sama kamu gitu. Karena dia ini tipikal orang yang gak tahu kenapa ya, ketika dia merasa sedang banyak pikiran ya, itu sangat mempengaruhi terhadap kondisi hubungan kalian yang jadi berantakan gitu. Karena ketika dia ini banyak tekanan ya, dia ini suka emosinya merambat kemana-mana gitu ya. Padahal yang bikin masalah siapa, tapi yang kena siapa gitu ya. Padahal kamu niatnya baik, ingin menghibur dia, tapi kamu masih tetap gitu ya menjadi korban semprotan emosionalnya dia gitu. Jadi ya udah gitu, ketika dia sedang banyak pikiran, kamu tuh lebih banyak memilih diamnya gitu. Karena percuma juga gitu. Pasti ada aja yang dia bahas yang membuat kamu tuh merasa emosi gitu. Dan di sini kita lihat ya, untuk bottom of the deck-nya ada apakah di sini ya, seseorang yang sudah terkunci kuat hatinya ke kamu saat ini. Oke, kalau dilihat dari energinya sih, dia adalah seseorang yang sepertinya sering banget ya acuh tak acuh kepada diri kamu, dan sering merasa angkat tangan ketika ada masalah yang datang ke dalam hubungan kalian. Jadi kayak orang ini tuh kayak pengen instannya aja gitu. Jadi kayak semua masalah yang terjadi di dalam hubungan ini semuanya itu diserahkan kepada diri kamu. Sedangkan orang ini tuh mau instannya aja gitu. Jadi dia bakal lari dari kamu, dia bakal menghindar dari kamu, memilih untuk menyendiri gitu ya. Baru ketika situasinya sudah stabil, orang ini bakal balik gitu. Dan itu yang membuat kamu tuh terkadang merasa capek gitu, karena tidak mencerminkan rasa tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan gitu. Karena kayak segala masalah semuanya dilimpahkan kepada diri kamu, sedangkan orang ini tak pernah peduli gitu ya akan masalah yang terjadi di dalam hubungannya. Jadi kamu tuh sering banget sebenarnya merasa terluka karena sikapnya dia, sering banget merasa kecewa karena perilakunya, dan sering banget merasa sakit hati karena pola berpikirnya. Yang menurut kamu tuh pola berpikir kamu dengan pola berpikir dia ini jelas berbeda gitu ya. Kamu orangnya sat-sat sedangkan dia orangnya lemot. Kayak gitu guys. Terus kita akan coba lihat ya. Aku akan lihat bagaimana energinya. Aku akan melihat ya energi kalian ya. Seperti apakah energi kalian berdua? Seperti apakah energi kamu dan dia saat ini? Seperti apa energi kamu dan dia saat ini? Seperti apakah energi kamu dan dia saat ini? Oke. Aku melihat ya, mungkin ada saat ini antara kamu dan dia sepertinya menghadapi suatu konflik kecil ya, yang sebenarnya kecil tapi bisa menjadi besar. Kenapa? Ya karena kalian tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin ya. Mungkin ada salah satu di antara kalian ini yang terlalu sering memprioritaskan emosi. Mungkin ada beberapa di antara kalian ini yang
yang orangnya gampang ke-treat mental emosional dia gitu. Mungkin ada beberapa di antara kalian berdua ini orangnya gampang panasan, ya, gampang nyolot, terlalu egois, ya, terlalu kurang bisa menghargai, sehingga namanya suatu problem atau pertengkaran tidak bisa dihindarkan dari masalah yang saat ini sedang terjadi. Dan di sini ini berdampak terhadap komunikasi kalian berdua, ya, yang sepertinya ada yang berjarak, ada yang berbeda, ada juga di antara kamu tuh yang benar-benar saking gregetnya sampai saling blokir satu sama lain. Kita coba cek lagi di sini. Seperti apakah energi kamu dan dia saat ini? Seperti apakah energi kamu dan dia saat ini? Seperti apakah energi kamu dan dia saat ini? Kalau dilihat dari energinya, mungkin ada beberapa di antara kamu yang saat ini sedang merasa cemburu, sedang merasa overthinking sama seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu gitu. Kenapa? Ya karena kayak gimana ya, kamu tuh banyak sekali merasakan adanya suatu perubahan dari dirinya dia gitu ya. Terutama rasa perhatiannya yang sepertinya tidak seperti yang dulu gitu. Itu yang membuat kamu tuh penuh tanda tanya. Kamu takut apabila adanya pihak ketiga yang berusaha hadir di dalam hubungan kalian gitu ya. Sedangkan kamu tuh masih nggak sanggup kehilangannya. Sedangkan kamu tuh sudah terlalu banyak yang kamu korbankan demi dirinya dia. Sehingga kayak saat ini tuh ya ada beberapa di antara kamu yang mungkin merasa cemburu, atau bisa juga beberapa di antara mereka itu diam-diam tanpa kamu sadari dia cemburu sama kamu. Makanya akhir-akhir ini dia berubah ke kamu, ya. Makanya sikap dia nggak jelas kesini ke kamu. Dia nggak berani berterus terang, tapi dari cara dia memperlakukan kamu itu kelihatan banget bahwa ada sesuatu hal yang membuat dia ini merasa cemburu sama kamu. Kita akan lihat lagi. Seperti apakah energi kamu dan dia saat ini? Seperti apakah energi kamu dan dia saat ini? Seperti apakah energi kamu dan dia saat ini? Oke? Kita cek dulu. Kalau dilihat dari energinya, aku merasa ada di antara kamu tuh yang saat ini sedang ngerasa seneng, ya, karena nggak tahu kenapa kamu nggak bisa mengendalikan perasaan kamu karena saat ini kamu kedatangan orang baru di dalam kehidupan kamu, gitu. Dan kamu tuh kayak merasa meskipun kamu masih perkenalan kamu masih seumur jagung, masih belum cukup lama mengenal sisi terdalamnya. Tapi selama beberapa waktu ya kamu dekat dengan dirinya dia ini, orang ini mampu membuat diri kamu merasa nyaman, ya. Karena orang ini ngertiin kamu banget. Karena orang ini tahu ya apa yang kamu mau. Terus beberapa di antara mereka ini juga orangnya bisa menjadi teman setia untuk kamu di dalam situasi apapun gitu. Karena ya nggak tahu kenapa ketika kamu sedang banyak tekanan, ketika kamu sedang banyak masalah, kemudian kamu berusaha men-share ya, menceritakan masalah ini kepada dirinya dia, seketika masalah kamu langsung seolah-olah hilang ya. Makanya meskipun mungkin ada di antara kamu yang juga masih belum pernah bertemu satu sama lain, tapi kamu sudah merasa cukup yakin bahwa orang ini tuh mampu membawa warna baru di dalam kehidupan kamu. Kita lihat lagi. Seperti apa ciri-cirinya dia? Seperti apakah ciri-cirinya dia? Oke. Jika dilihat dari energinya, ada seseorang yang seolah-olah dia main-main sama kamu, padahal dia serius. Karena dia ingin menjadi teman hidupmu untuk selamanya, ya. Dia ingin menjadi pengurang beban kamu, ya. Tapi orang ini terlihat di awal tuh nggak serius gitu. Padahal dia memiliki niat yang cukup kuat, di mana niat terbesar dia
Dia ingin bersatu ya, meraih mimpi bersama kamu dan terikat dalam sebuah hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Dan aku melihat tuh kamu sama dia sepertinya sudah cukup banyak melewati pahit manisnya kehidupan bersama ya, termasuk bahagia bareng, sedih bareng, nangis bareng gitu ya, kemudian cekcok bareng ya. Intinya tuh kayak sudah banyak sekali kamu dan dia melewati pahit manisnya kehidupan cinta. Terus dan di sini untuk bottom of the deck-nya kita lihat ya, bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Aku melihat ada beberapa di antara kamu yang saat ini sedang merasa dibuat ragu dengan seseorang yang saat ini berdealing dengan kamu. Kenapa kamu ragu? Ya karena makin kesini dia makin gak bisa diharapkan gitu ya. Terutama menurut kamu tuh terlalu banyak kebohongan dan alasan yang dibuat untuk menghindar dari kamu gitu ya. Mulai dari susah ditelepon ya, itu selalu aja ya, banyak alasan yang dia buat untuk menghindar dari kamu ya. Terus dia juga sering mengingkari janji gitu. Mungkin 1, 2, 3, 4 kali kamu masih bisa memaafkannya, tapi makin kesini tuh kayaknya terlalu berat ya, terlalu capek banget bolak-balik memberikan dia kesempatan untuk berubah, tapi tidak dia pergunakan dengan baik seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan klik saja link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.